Jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti penggabungan atau pencampuran, dan learning yang berarti pembelajaran. Maka blended learning dapat diartikan sebagai pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya dalam hal pembelajaran. Mosa dalam Kumar pada tahun 2006 menyampaikan bahwa dalam pencampuran blended learning, yang dicampurkan memiliki dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas dan online learning. Bagaimana mekanisme dari hybrid learning? Yang pertama, live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama atau di dalam kelas, ataupun dalam waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda secara virtual. Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun demikian, pola pembelajaran langsung ini pun perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan. Pola ini juga bisa saja mengkombinasikan teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme sehingga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua, self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai konten atau bahan ajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat teks maupun multimedia. Bahan belajar tersebut dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara online, melalui web maupun melalui mobile device dalam bentuk streaming audio, streaming video, dan e-book, maupun offline, yaitu dalam bentuk CD dan cetak. Yang ketiga, collaboration, yaitu mengkombinasikan antara collaboration, yaitu mengkombinasikan peserta didik dan pendidiknya. Yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat ataupun kolaborasi antara peserta didik dan pendidik melalui tool-tool komunikasi yang memungkinkan seperti classroom, chatroom, forum diskusi, email, website atau weblog, dan mobile phone. Tentu saja kolaborasi diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses sosial ataupun interaksi sosial dengan orang lain. Yang keempat yaitu assessment. Dalam blended learning, perancang harus mampu meramu kombinasi jenis penilaian, baik yang bersifat teks maupun non-teks, atau teks yang lebih bersifat otentik ataupun portofolio. Di samping itu, juga perlu dipertimbangkannya ramuan antara bentuk-bentuk asesmen online dan asesmen offline, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar mengikuti atau melakukan penelitian tersebut. Yang kelima yaitu performance support material. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan kelas serta tatap muka secara virtual, perlu diperhatikannya sumber daya ataupun pendukung lainnya yang siap atau tidak, ada atau tidak untuk bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk digital. Selamat pagi anak-anak ini, dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline maupun secara online? Learning atau konteks manajemen sistem. Pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini baik dan mudah untuk diakses para peserta didik.
perbedaan antara pembelajaran konvensional dengan blended learning. Hal ini tentu sangat berbeda. Pada pembelajaran konvensional, kita ditatap lebih belajar secara kaku, yaitu pembelajaran yang seperti disuapi untuk menerima materi, dan dilakukan harus pada tempat yang sama dan waktu yang sama pula. Sedangkan blended learning, pembelajaran yang dilakukan boleh kapanpun dan di mana saja, yang dilakukan secara online maupun offline. Apakah masih perlu blended learning dilakukan setelah pandemi ini berakhir? Menurut saya, blended learning perlu dilakukan untuk menyongsong ataupun mendukung pembelajaran yang dilakukan di kelas ataupun melalui tatap muka. Karena seperti kita ketahui, mungkin saja peserta didik tidak langsung menerima apa yang diajarkan oleh pendidik pada saat di kelas, maka ia perlu mengulangnya lagi melalui media komunikasi yang dimilikinya. Jelaskan satu mata pelajaran yang Anda gunakan atau Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning ini. Misalnya saja pada mata kuliah ini, yaitu filsafat pendidikan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam mencari materi melalui media komunikasinya, dan dituntut untuk aktif maupun belajar secara mandiri. Contohnya saja dalam pembuatan video ini, para mahasiswa dituntut untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan kriteria yang telah ditentukannya pula. Dengan adanya metode ini, maka mahasiswa akan lebih aktif dalam mencari dan menyelesaikan tugas yang akan diberikan.